Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jal, tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Ahad, tanggal 9 Muharram kalau tidak salah 1444 Hijriah, atau bertepatan dengan 7 Agustus 2022. Allah masih memberikan kepada kita banyak hal. Di antaranya Allah berikan kepada kita nikmatul iman, nikmatul Islam, yang ini merupakan sebesar-besarnya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya selain nikmatul iman, nikmatul Islam. Sebab di antara miliaran, 8 miliar lebih umat manusia ini, berapa di antara mereka yang Allah beri hidayah dengan iman, dengan Islam? Di mana dengan hidayah iman dan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin keberuntungan dalam hidup mereka dunia dan juga akhirat. Berarti alangkah banyaknya umat manusia yang tersesat dari jalan yang lurus. Alangkah banyaknya umat manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan dari jalan yang dia ridhoi. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berupaya menambah nikmat iman dan Islam tersebut dengan thalabul ilmi, dengan tafaqquh fid din, dengan belajar, mengamalkan ilmu, mendakwahkannya, agar kita semua termasuk orang yang beruntung hidupnya di dunia ini. Karena nikmat yang Allah berikan, ada nikmat lahiriah, ada nikmat batiniyah. Nikmat lahiriah seperti kesehatan, harta, materi, sawah, ladang, keluarga, termasuk anak, istri dan sebagainya. Kita insya Allah paham cara mensyukurinya, menjaganya, memeliharanya,
Demikian pula nikmat batiniyah, nikmat iman, nikmat Islam, ini pun harus kita jaga, harus selalu kita perhatikan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupannya setelah kematian. Karena apa, saudara-saudariku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semakin bertambah tahun dalam hitungan, sebenarnya semakin menjauhkan kita dari kehidupan dunia, mendekatkan kepada kampung akhirat. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan falmulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau bersusah payah melakukan perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang mana kamu pasti akan menjumpainya. Kita melakukan perjalanan secara maknawi. Kita paham perjalanan secara hissi, secara nyata adalah menempuh perjalanan entah lewat darat atau laut atau udara. Tapi sebenarnya kita ini juga sedang berjalan perjalanan yang maknawi, yakni sebagaimana yang kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang kita maksud adalah jalan maknawi, jalan yang akan menghantarkan kita kepada jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh, yakni jalan orang-orang yang Allah an'amallahu alaihim, Allah berikan karunia dan nikmat atas mereka. Maka dari itu penting sekali untuk kita semua mempelajari selain jalan-jalan hissi tadi, yang nyata tadi, kita insyaallah tidak perlu banyak kita ajarkan masalah itu. Yang tak kalah pentingnya kita harus mempelajari jalan-jalan maknawi. Karena antum misalnya dari Pati mau ke arah Kudus atau mau ke arah Semarang atau mau ke arah Solo, maka antum harus paham dan antum harus mempelajari jalan-jalannya. Itu kalau jalan yang hissi. Mana sekarang ini yang di sana macet, di sana jalannya jelek, di sana ada gangguan, maka antum akan menghindari itu. Sebagaimana kalau kita menempuh jalan yang maknawi, yakni jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, ini tidak kelihatan. Jalannya para nabi adalah dengan ilmu dan amal, mencari ilmu dan mengamalkannya. Kalau seseorang wa tumitul adza 'anit thariq sadaqah, menyingkirkan gangguan di jalan itu mendapatkan sedekah atau terhitung sedekah. Antum menyingkirkan kayu, batu, kaca, paku dan semisalnya dari jalan yang hissi, yang nyata, antum itu bernilai sedekah. Maka ada seorang lagi dimasukkan surga oleh Allah gara-gara apa? Menyingkirkan kayu yang ada di jalan. Dengan sebab itu Allah masukkan dia ke surga. Maka dari itu kita pun juga harus mempelajari jalan-jalan maknawi. Apa saja gangguan, rintangan, halangan yang ada di jalan maknawi, yang tentunya kalau kita bisa menyingkirkan gangguan di jalan yang maknawi ini, apa contohnya? Syirik, bid'ah, maksiat. Bukankah perkara-perkara ini akan menghalangi manusia dari tujuan kita secara maknawi? Kita ingin masuk surga, ingin bersama Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Ini pengganggu-pengganggunya, ini perintang-perintangnya. Kalau ada seorang yang menghilangkan gangguan-gangguan ini, maka dia pahalanya tentu lebih besar dan lebih berhak untuk mendapatkan ganjaran yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang menyingkirkan gangguan di jalan yang hissi, yang nyata. Oleh karena itu antum Masya Allah ya, memanfaatkan waktu pada hari Ahad yang biasanya diisi oleh banyak kalangan untuk tamasya atau untuk berlibur atau weekend atau lain sebagainya. Kita isi waktu dengan sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, amal yang saleh, akhlak yang mulia,
serta akhir kehidupan yang husnul khatimah. Ikhwani fillah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum. Kecepatan enggak ini? Enggak ya? Enggak. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini di semua sudah dapat ini ya, insyaallah ya, Syahrul Muharram wa Mabda'ut Tarikh Al-Islami, membicarakan tentang bulan Muharram dan awal penanggalan Islam. Jadi telah kita sedikit singgung tadi, kita telah masuki tahun baru 1444 Hijriyah. Ternyata waktu berlalu sedemikian cepat. Hari-hari silih berganti tak terasa. Secara hitungan barangkali umur kita nambah. Yang kemarin 40, sekarang 41. Jadi kita kalau mau menghitung usia itu sebenarnya kalau dalam Islam itu pakai kalender Hijriyah. Makanya kalau antum sekarang umurnya 63, kalau pakai kalender Masehi sebenarnya antum itu sudah 65. Sudah 65 kalau pakai Hijriyah. Sebab perbedaan terpaut antara Hijriyah sama Masehi itu nanti 33 sekian tahun, itu selisihnya 1 tahun dengan kalender Hijriyah ya. Berarti 66 ya, bukan 63 ya, 66. Kalau seandainya usia antum 66, itu sebenarnya 68 tahun. Kalau sekarang 40, barang itu sudah 41 ya. Selisihnya kalau sudah 33 tahun sekian ya, itu nambah 1 tahun, karena selisihnya kalender Hijriyah dengan Masehi sekitar itu. Maka dari itu umur kita secara hitungan nambah, namun secara hakikat sebenarnya kita berkurang. Rezeki kita juga berkurang. Mengapa? Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau di akhir umur beliau wahyu banyak turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, bila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni Fathu Mekah, terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Fathu Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriyah, padahal Nabi wafat tahun 11 Hijriyah. Surah An-Nasr ini turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam bila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong setelah tadinya mereka sendiri-sendiri. Setelah penaklukan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menerima utusan-utusan. Mereka menyatakan diri masuk Islam. Makanya di tahun 9 Hijriah Nabi tidak bisa melaksanakan haji, diwakilkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nabi menerima banyak utusan dan delegasi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi untuk, maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Tapi Nabi SAW sampaikan, bihamdi rabbika
wastaghfir, maka bertasbihlah, maha sucikan Allah dan pujilah Dia, serta mohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Dia maha menerima taubat. Kalau kita pikirkan ya dengan diri kita ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan kemenangan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wahyu banyak turun. Padahal di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang waktu putus, wahyu putus, tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhir-akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah turun surah An-Nasr ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca subhanallah, subhanallah wa bihamdih, Allahumma gfirli. Dan bahkan dalam rukuk dan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, memperbanyak membaca doa itu. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala keheranan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila beliau melihat alamat tanda pada umatnya, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar. Ayat apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, tanda-tanda yang Allah berikan kepada Nabi SAW, telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Fathu Makkah. Kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, ini kemudian tanda yang dilihat Nabi SAW ini, yakni setelah Nabi kemudian berumur sekitar 60 sampai 60 ke atas, maka Nabi SAW memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar dan bertaubat kepada Allah. Demikian pula halnya kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, di mana bila umur kita, misalnya di antara jenengan sudah ada yang umur 60 tahun, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan uzur lagi kepada seorang yang sudah mencapai usia 60 tahun. Setelah seorang mencapai usia 60 tahun, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Tidakkah kami telah memanjangkan usia kalian sehingga orang yang bisa mengambil pelajaran, dia akan mengambil pelajaran darinya, dan telah datang peringatan, seorang pemberi peringatan kepada kalian. Ibnu Abbas menafsirkan, yakni usia 60 tahun ini cukup bagi manusia untuk mengambil pelajaran dalam hidup ini. Kehidupan dunia ini kan kita bisa melihat, oh orang baik seperti itu, orang buruk seperti itu, oh kebaikan seperti ini, oh keburukan seperti ini, oh akibat kebaikan begini, akibat keburukan begini, oh bisa ambil pelajaran, bisa mikir. Antum akan kelihatan ya, dulu waktu usia masih muda ya, dengan sekarang usia misalnya sudah 40-50 tahun, akan bisa melihat perbedaan atau akan melihat akhir kesudahan. Oh dulu saya waktu kecil melihat orang itu misalnya sombong sekali, angkuh sekali, oh sekarang kok hidupannya kok jauh ya, berkebalikan dengan dahulu. Sebaliknya kita lihat dulu orang ini dia sangat jauh dari agama, atau dia sangat miskin, atau kemudian sekarang kok berubah, berbeda. Kan kita seringkali melihat fenomena, oh dulu ini anak kecil dia masih suka main sepak bola, dia masih nangis ketika dijewer, sekarang sudah jadi ustadz. Banyak orang yang mengambil ilmu darinya. Ini kan bisa kita ambil sebagai pelajaran, pelajaran. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimallahu wa iyyakum, kita ya, ambil pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau kita sudah usia 40 ke atas, ada sebagian tafsir yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60, maka ya kita hendaknya memperbanyak ibadah ya, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan biasanya orang berusaha bekerja itu kalau sudah umur 40 ke atas kan biasanya sudah kelihatan ini hasil kerjanya. Ya toh? Dulu masih umur 25, 30 itu masih semangat-semangatnya bekerja mengumpulkan harta materi. Sekarang baru mulai merasakan apa itu hasil dari usaha dia selama ini. Nah, kita seringkali mendapatkan di akhir-akhir usia seorang itu, wah bisnisnya lancar, usahanya barokah dan sebagainya. Oh, enggak taunya ketika rezeki kita melimpah di akhir-akhir usia kita itu, pertanda kan mau habis toh. Ya enggak? Rezeki kita kan mau habis itu. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir usia beliau, wahyu banyak turun kepada beliau. Pertanda mau sempurna wahyu. Islam mau sempurna. Kalau Islam sudah sempurna ya sudah selesai tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kalau nikmat atau karunia yang Allah berikan kepada kita sudah sempurna, sudah habis? Mau apa? Hah? Ya selesai kita. Makanya antum jangan terpedaya setelah umur 50 ke atas, bahwa usahanya Masya Allah ya, bisnisnya semakin menggurita, semakin besar. Kalau nikmatnya sudah Allah semakin sempurnakan, berarti apa? Nanti akan berkurang dan akhirnya selesai. Kita baca di buku kita ini atau di apa ini khutbah ya, ini sebenarnya khutbah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab Ad-Diya'ul Lami'. Ad-Diya'ul Lami' ini sebenarnya bukan tulisan beliau, tapi khutbah beliau yang ditranskrip ke bahasa Arab ya, ditulis ya, oleh tim beliau yang kemudian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Saya pernah mengedit ini buku ini Diya'ul Lami', ini hanya satu judul dari khutbahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kita tidak membaca dari awal muqaddimah alhamdulillah alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu, ini tidak perlu ya. Amma ba'du, adapun setelah itu ittaqu rabbakum, hendaknya kamu bertakwa kepada Rabbmu, wa'lamu ma lillahi minal hikmatil balighah fi ta'aqubis syuhuri wal a'mam wa tawalil layali wal ayyam. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di awal tahun Hijriah ini kita semoga semakin bertambah baik, semakin meningkat ketakwaan kita, kesolehan kita, ibadah kita, dan semakin terjauhkan dari fitnah dan keburukan. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna di dalam perubahan silih bergantinya bulan, tahun, dan juga malam serta siang. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di mana hikmahnya Allah tidak bisa kita logika. Karena apa? Ilmu kita terbatas, pengetahuan kita juga sangat minim. Seringkali dahulu ketika malaikat mendengar atau mengetahui Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah di muka bumi, apa komentarnya para malaikat? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku tidak menjadikan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau tidak menjadikan khalifah di muka bumi orang-orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Ini loh, Allah Subhanahu wa taala maha hikmah menempatkan suatu pada tempatnya ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang sempurna, memiliki perhitungan yang sempurna, dan segala sesuatu yang maha dari semua sifat maha, termasuk pergantian bulan.
pergantian tahun, silih bergantinya malam dan siang. Ini apa hikmahnya? Kita tidak tahu kan? Ataupun kalau kita tahu cuma sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita, lebih banyak yang tidak kita ketahui. Misalnya pergantian malam dan siang, apa hikmah yang bisa kita ambil? Mungkin seringkali kita itu tidak terasa, ini siang, nanti sore, nanti malam, besok pagi. Apakah kita bisa mengambil pelajaran? Apakah kita bisa mengambil hikmah dari itu semuanya? Tidak. Ataupun kalau bisa, terkadang. Toh kalaupun bisa, sedikit yang bisa kita ambil. Misalnya, silih bergantinya malam dan siang ini, oh ternyata ya, kalau tambah malam, tambah siang, berarti apa? Kita semakin jauh dengan dunia, dekat dengan akhirat. Harusnya seperti itu hikmahnya yang bisa kita ambil. Kan tambah hari, berarti berkurang jatah hidup kita. Terus Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Ya. Di antara tanda kuasa Allah, wa min ayatihil lail wan nahar, malam dan siang, matahari dan bulan. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengetahui itu merupakan tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum al-laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Rabb selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Coba, kalau seandainya malam itu terus menerus, apa yang akan terjadi? Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilail taskununa fih afala tubsirun. Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Rabb selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu enggak melihat? Bayangkan kalau seandainya tiap hari cuman adanya siang terus atau malam terus. Coba bayangkan nanti yang terjadi pada zaman turunnya Dajjal atau di masa Dajjal, di mana satu hari yang dilalui Dajjal, dia kan 40 hari menyebarkan fitnah di dunia ini. Satu hari sama dengan setahun. Hari yang kedua sebulan, sama dengan sebulan. Hari ketiga seminggu. Dan hari keempat, hari ya, yang ke-30 ke mana? Ya, kan kelong 3 hari ya. Sisa harinya itu sama seperti hari-hari yang kita lewati ini. Nah, gimana kita caranya sholat, caranya puasa, caranya ibadah? Ya diperkirakan. Itu nanti akan terjadi. Alangkah ngerinya ya suasana ketika itu. Berarti kalau satu hari sama dengan 1 tahun, ya berarti wallahu ta'ala alam malamnya sekitar setengah tahun, siangnya terasa sekitar setengah tahun. Itu yang kita pahami seperti itu, berarti malamnya setengah tahun, siangnya setengah tahun. Lah kalau malam terus kan tidak bisa, atau siang terus juga tidak dihitung 1 hari. 1 hari itu kalau ada malam ada siang, itu berarti lama sekali itu. Iya ya. Jadi ikhwani fillah wa fiddin, kalau kita mau menelaah ya, mau menelaah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mempergantikan siang dan malam, termasuk matahari, bulan, termasuk tahun dan sebagainya. Ini intinya terdapat hikmah dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha ja'ala al-laila wan nahara khazainil a'mal wal marahilil ajal ya'muruhan nasu bima ya'maluna min khairin wa syarrin hatta yantahi ila akhir ajalihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam dan siang ini sebagai perbendaharaan untuk amalan-amalan manusia. Jadi kita itu nabung setiap hari. Di waktu siang kita nabung, di waktu malam kita nabung. Tergantung kita nabung apa. Apakah menabung amalan yang baik, yang kelak tentu kita akan mengambil faedahnya saat dibutuhkan, ataukah menabung dengan amalan yang buruk. Ya dan billah. Ini modal kita, waktu yang Allah berikan kepada kita ini cuma malam dan siang. Kita gunakan untuk apa ini malam? Kita gunakan untuk apa ini siang? Ya. Ini sebagai perbendaharaan yang kita miliki. Malam yang telah kita lewati nggak akan kembali. Begitupun siang. Kita nggak bisa mengembalikan apa yang sudah terlewat. Nah sekarang ini dan nanti apa yang bisa kita isi brankas amal kita itu di waktu malam, di waktu siang, mau kita isi apa? Kan seperti itu sebenarnya. Nyelengi apa kita? Terus juga malam dan siang ini merupakan tahapan-tahapan ajal. Tahapan-tahapan ajal. Kalau seandainya taruhlah kita dikasih umur sekian puluh tahun, itu kalau dihitung itu ada sekian ribu hari, sekian ribu malam, sekian ribu siang. Berarti kalau semakin berlalu berarti semakin berkurang malam-malam dan siang-siang yang Allah berikan kepada kita, yang dimakmurkan oleh manusia dengan amal baik ataupun dengan amal buruk sampai ajal menjemput mereka. 20 menit setelah matahari terbit itu waktu masuk sholat duha. Kapan berakhirnya? Ya 5-10 menit sebelum matahari tergelincir. Mohon maaf ya, minum dulu ya, agak kering. Bismillah. Monggo silahkan diminum. Jadi itu fungsi matahari diantaranya ya, selain ya antum tahu sendirilah untuk sumber vitamin D ya, untuk apa itu pemanasan ya, untuk dipakai PLT apa PLTS ada nggak ya, PLTM ada dipakai nggak ya, pokoknya untuk sumber energi bagi bumi ya, banyak dipakai untuk produksi dan sebagainya. Lalu terus kalau bulan untuk apa? Ya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada kamu tentang hilal. Nah, apa hilal itu? Hilal kan bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hilal itu dipakai untuk apa? Menghitung waktu-waktu manusia dan juga haji. Haji itu patokannya pakai hilal. Jadi hilal itu untuk menghitung bulan. Kalau tadi matahari itu untuk menghitung hari, ya, kemudian dari jumlah hari 7 itu jadi pekan. Termasuk juga tadi menghitung untuk waktu-waktu sholat. Nah kalau bulan itu apa? Untuk menghitung bulan. Dalam satu bulan itu patokannya adalah rembulan. Ini dilihat kemunculan hilal. Kalau pakai kalender Masehi kan tidak pakai itu. Kalender Masehi kan sudah ada rumusan dari Januari sampai Desember. Pokoknya kalau Februari cuma 28 hari tok, Desember 31 hari, dan banyak nanti kita temui 31 hari di kalender Masehi. Tetap seperti itu terus. Adapun di kalender Islam itu apa? Kalau tidak 29 30. Kalau tidak 29 30 hari. Gitu terus. Ya. Jadi nanti selisihnya dalam setahun itu antara Hijriah dengan Masehi itu sekitar 11 hari. Makanya kalau Idul Fitri, Idul Adha itu maju terus. Ya.
Makanya kalau antum dahulu merasakan apa itu Idul Fitri itu bulan Juli, terus sekarang kalau sudah bulan Juli lagi, oh itu sudah berlangsung 33 tahun. Antum ingat-ingat, wah iya ya, dulu saya merayakan Idul Fitri itu bulan Juli, ketika itu saya umur sekian, masih kecil. Sekarang usia sekian, bulan Juli, Idul Fitrinya misalnya, oh itu berarti sudah 33 tahun yang lalu berlangsung. Karena apa? Nanti akan kembali lagi ke bulan Juli kalau sudah 33 tahun. Yaitu tadi ya, perbedaan 1 tahun antara kalender Hijriah dengan Masehi. Jadi untuk menghitung-hitung bulan, ya masuk bulan apa, kan bulan dalam kalender Islam beda dengan kalender Masehi. Dimulai dari Muharram, diakhiri dengan Dzulhijjah. Ya, diawali Muharram, diakhiri dengan Dzulhijjah. Terus selain itu fungsinya bulan juga untuk apa? Ya, waktu-waktu misalnya hutang piutang. Kalau dulu ya pemakaian, perlu antum mengetahui bahwa pemakaian hilal itu sudah dipakai oleh umat-umat terdahulu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini saya nulis buku tentang pilih hisab atau ruqyah ya, tahun 2006 ini ya. Ini menegaskan bahwa syariat sebelum kita mengaitkan hukum-hukum mereka dengan hilal. Jadi kalau kita tengok penerapan syariat umat sebelum kita itu patokannya pakai hilal. Lalu mengapa sekarang mereka berpatokan dengan Masehi? Ya, dengan Masehi. Bukan pakai hilal. Itu karena penyelewengannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, yang telah merubah syariat mereka mengganti penggunaan hilal dengan hisab. Ini merupakan hal baru yang disebutkan kalangan filosofi Sabi'ah, yakni musyrikin, ke dalam agama mereka. Insyaallah ya, ini saya tuliskan hilal dan juga penggunaannya. Terus tadi untuk apa tadi? Fungsinya hilal, tanda-tanda waktu bagi manusia, tanda waktu berbuka, tanda waktu berpuasa. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Hilal bulan Ramadan, hilal bulan Syawal. Kemudian juga waktu berbuka, waktu iddah bagi wanita-wanita, ya, baik iddah karena kematian ataupun iddah karena ditalak. Dan juga penetapan hukum-hukum agama. Serta haji. Terus selanjutnya wa min rahmatihi, sudah tadi ya. Wa ja'ala sanata 12 syahran. Allah menjadikan bulan tahun itu ada 12 bulan. Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim wala fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Dalam kitab Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya. Itulah agama yang lurus. Janganlah kalian berbuat kedzaliman di dalamnya, menzalimi diri kalian sendiri. 4 bulan haram itu datang secara berurutan. Yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus 1 bulan ini terpisah. Terletak antara Jumadah Tsaniyah dengan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Ini sebenarnya ada maknanya sendiri-sendiri ya. Muharram itu maknanya apa? Safar,
Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, terus Ramadan, Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini Imam Suyuti memberikan makna untuk masing-masing bulan ini. Tapi ya nggak begitu penting lah untuk kita ketahui, karena ya bisa sesuai dengan maknanya, bisa pula tidak sesuai dengan maknanya. Ikhwani fillah wa akhfidin rahimallahu wa iyyakum, wa inna min taysirillahi ta'ala an jala hisab asy-syari al-arabi mabniyan 'ala asy-syuhuril hilaliyah. Termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan hisab syar'i, hisab syar'i ini diterangkan, dijelaskan dengan bulan-bulan yang menggunakan hilal. Karena ini merupakan tanda yang nampak yang bisa difahami oleh orang khusus, terpelajar maupun orang awam, orang umum, yakni melihat hilal setelah matahari terbenam di waktu maghrib. Kapan hilal bisa dilihat? Maka telah masuk bulan baru, dan berakhir bulan lama. Demikian pula permulaan waktu hari dimulai dari terbenamnya matahari, bukan ketika tergelincirnya matahari. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa pemulanya masuk waktu atau hari baru adalah setelah matahari terbenam. Maka kalau antum misalnya melahirkan anak, ya, di antara antum punya anak atau cucu, maka ketika misalnya lahir jam 7 malam, nah, itu misalnya hari Jumat, jam 7 malam, hitungannya itu hari Sabtu, Sabtu, bukan hari Jumat. Wah, berarti kalau begitu kita harus punya dua versi, ya, versi penanggalan pakai Hijriyah dan versi penanggalan pakai Masehi. Al-Quran saja juga pakai dua versi itu kok, ya. Kapan itu? Ketika disebutkan Ashabul Kahfi, berapa lama mereka tinggal di gua tersebut? Berapa lama? 309 tahun. Itu kalau pakai Masehi apa Hijriyah? Dulu saya pernah jelaskan itu, ya. Allah Subhanahu wa taala walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun, 300 sinin, 300 tahun, wasdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun lagi. 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Kok enggak langsung menyebutkan 309 tahun? Karena di sini pakai dua kalender, ya. Ada yang menafsirkan maknanya adalah 300 tahun syamsiyah, dan ditambah 9 tahun lagi menurut hitungan qamariyah. Qamariyah. Kenapa dua hal ini dipakai? Karena itu merupakan hisabnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, yang disebabkan penyimpangan mereka. Makanya Allah juga gunakan untuk perhitungan. Ya. Tayyib, ini ada hitung-hitungannya, tapi nggak perlulah hitung-hitungan. Terus intinya Allah gunakan 300 itu, 300 tahun itu kalau pakai Syamsiyah, kalau dari Masehi, ya. Kalau tambah 9 tahun itu pakai Qamariyah, karena ya hitung aja 9 tahun kok bisa lebih 9 tahun, itu dasarnya apa? Nah, ada hitungannya. Terus
Baru kita masuk ke walaqad kana ibtida'ut tarikh al-islami mundu ahdi Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu haitsu jama'a an-nas sanata 16 atau 17 min al-hijrah. Kalau kita tengok sejarah kapan sebenarnya penggunaan kalender Islam ini. Kalender Islam ini. Saya juga pernah nuliskan penggunaan kalender umat-umat yang ada. Itu ada kalender Soko, kalender Julian, kalender Gregorian, yakni kalender Masehi, kalender pra-Islam, ya, termasuk juga kalender Hijriyah. Alhamdulillah kita pakai kalender Hijriyah dan juga Masehi, ya. Pakai dua-duanya. Mungkin malah kita lebih familiar dengan Masehi daripada Hijriyah. Betul enggak? Antum menyebutkan bulan-bulan Hijriyah aja mungkin enggak hafal. Kalau Masehi ngelontok. Ya, coba untuk kita latihan mendekatkan diri kita dengan yang berbau Islam gitu, atau memang yang sumbernya dari Islam. Karena yang dipakai tanda waktu patokan itu ya pakai kalender Islam. Pakai kalender Islam. Tanda-tanda waktu tadi. Ya. Masa iddah misalnya 4 bulan, itu pakai mana hitungan bulannya? Ya pakai kalender Hijriyah. Terus pada masa Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan orang-orang, yakni sekitar tahun 16 atau 17 Hijriyah. Nabi wafat tahun 11. Digantikan Abu Bakar 2 tahun. 12 13. Terus wafat digantikan oleh Umar berarti 14. 14 15 16. Jadi 3 tahun atau 4 tahun setelah beliau menjabat sebagai khalifah, beliau mengumpulkan manusia. Tentunya ya orang-orang yang bisa diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fastasyarahum min aina yabda'ut tarikh. Beliau bertanya kepada Nabi, kepada orang-orang, mengajak mereka musyawarah. Kapan mulai penanggalan? Memulai penanggalan itu kapan ya? Faqala ba'duhum, sebagian mengusulkan ya mulai saja dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang mengatakan mulai saja dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir tahun 571 Masehi. Terus kalau diutus menjadi Rasul ya 40 tahun setelah itu. Ada yang mengusulkan dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengusulkan wafatnya Rasulullah SAW. Dari waktu wafatnya Rasulullah itu mulai kalender Hijriyah. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merajihkan, menguatkan permulaan kalender Hijriyah dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Dari peristiwa hijrah ini farraqa biha bainal haq wal batil. Terbelah, terpisah antara hak dengan batil. Bukankah ketika Nabi dan para sahabat hijrah, ya, sudah mulai terkotak-kotak ini. Oh, orang-orang kafir ada di Mekah dan sekitarnya. Oh, kaum muslimin, Nabi dan para sahabat sudah ngelompok dan buat sendiri di Madinah. Terpisah hak dengan batil. Kalau tadinya masih di Mekah ya masih campur aduk antara Nabi, para sahabat dan orang musyrikin. Tapi setelah hijrah pisah ini, hak dengan batil. Dan terus selanjutnya faja'alu mabda'a tarikh sinin fil Islam sanatul hijrah li'annaha hiya as-sanah allati kana fiha qiyamu qayyan mustaqillin lil muslimin wa fiha takwinu awwal baladi islami. Ya, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memilih
hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah ini, selain tadi memisahkan antara hak dengan batil, mereka menjadikan tahun Hijriah ini adalah tahun di mana kaum muslimin mereka mampu mandiri, membentuk negeri Islam, sehingga bersatulah permulaan zaman dan permulaan tempat. Waktu momennya tepat, ini waktu terpisah antara hak dengan batil, tempatnya juga sudah terbelah sendiri antara Mekah dengan Madinah ketika itu. Ya, sudah punya tempat sendiri. Ya, awal mula Islam mulai kuat adalah di Madinah ini. Kemudian secara tadi tempat, ya, waktu juga timingnya pas ketika Nabi dan para sahabat punya kekuatan, punya kemampuan untuk mengatur negeri sendiri, tidak terpengaruh dengan orang-orang kafir Mekah. Maka ini menurut pendapatnya Umar dan juga para sahabat, inilah yang tepat. Kalau kita mau mengambil ibrah pelajaran dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini sangat banyak. Ya. Hijrah itu artinya intikal, pindah. Nah, pindah. Ada hijrah makan, ya, hijrah tempat, yaitu hijrah min baladi syirk ila baladil Islam, dari negeri syirik ke negeri Islam. Dan setelah hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah tidak ada hijrah lagi setelah itu. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Jadi ini sebagai dalil juga bahwa Islam akan terus ada di Mekah dan tidak akan dikuasai oleh orang kafir. Karena tidak ada hijrah lagi setelah itu. Yang ada adalah apa? Jihad, niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hijrah perbuatan, dari perbuatan maksiat kepada taat, dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Terus summa inna sahabah alladzina jama'ahu Umar tasyawaru min ayyi syahrin yabda'una sanah. Kemudian mereka musyawarah lagi. Setelah ketemu, awal memulai penanggalan itu pakai patokannya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kemudian mereka bermusyawarah mulai kapan permulaan bulan untuk ngitung satu bulan pertama dari kalender Hijriah. Kalender Hijriah ketemu pakai hijriahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian untuk menghitung bulannya itu dimulai dari mana? Ada yang mengusulkan Rabiul Awal, karena itu bulan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah saat hijrah. Beliau tiba di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, karena di bulan itu turun Al-Quran. Lalu antara pendapat Umar, Utsman, Ali, mereka sepakat, ya, memiliki pendapat yang sama untuk memulai bulan pertama Hijriah. Ketemunya apa? Bulan Muharram. Karena pertama, ia merupakan bulan haram. Bulan haram, diharamkan bagi kaum muslim untuk berperang, ya, dan sebagainya. Kemudian bulan Muharram ini juga datang setelah bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah adalah bulan saat kaum muslim menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Dan ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, penyempurna dari rukun-rukun Islam.
Alasan yang ketiga, bulan Muharram, ini merupakan bulan setelah bulan yang dipakai oleh sahabat-sahabat Ansar membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiat Aqabah. Jadi sebelum bulan Muharram ini adalah bulan saat para sahabat Ansar membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, yang kemudian dari situlah awal mula hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, maka akhirnya sepakat permulaan bulan pertama Hijriyah adalah dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, 13 tadi. Kelebihan ini. Tangan saya kecepatan berarti tadi. Ya, kecepatan. Coba diulangi. Ya, ini anak saya mungkin hafal ini. Kalau lihat di KR-lan itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan Hijriyah. Itulah bulan-bulan Hijriyah. Ya, mungkin sampai sini. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dulu ya, sambil rehat sejenak. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Ini masih tinggal satu paragraf lagi ini. Tinggal satu paragraf. Ini dari saya terkait dengan bulan Muharram, kan bulan awal dari Hijriah. Itu beberapa waktu yang lalu saya pernah mau sholat di masjid, itu dibagikan kertas doa akhir tahun dan doa awal tahun. Nah, ini bagaimana? Kemudian sebagian kaum muslimin di bulan Muharram ini kan ada yang meyakini keutamaannya, tapi kadang-kadang ada yang khurafat juga, nggak berani mengadakan walimah dan yang lainnya gitu. Itu saja. Jazakallah khair. Baik. Adakah doa awal dan akhir tahun Hijriah? Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada tuntunan. Tidak ada tuntunan. Seperti Syekh Bakar bin Abdullah bin Zaid rahimahullahu ta'ala. Tidak ada mengucapkan selamat, puasa awal tahun baru, menghidupkan malam pertama bulan Muharram dengan sholat, zikir, atau puasa akhir tahun dan sebagainya. Ya, ini tidak ada. Termasuk Syekh At-Tuwaijiri hafizallahu ta'ala. Namun ada
yang berpendapat, ya, misalnya kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha ad-du'a kama yata'allamuna al-Qur'an idza dakhala asy-syahr aw as-sanah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa sebagaimana mengajarkan Al-Qur'an, di mana doa ini dibaca saat memasuki awal bulan atau tahun. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wa jiwari minasy syaitan wa ridwani minar rahman. Ya Allah, masukkan kami pada bulan ini dengan rasa aman, keimanan, keselamatan dan Islam. Juga lindungilah kami dari gangguan setan dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hadis ini mauquf, perkataan sahabat, merupakan perkataan sahabat. Dan disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ya, Syekh Shalih Al-Munajjid, doa ini ada riwayatnya, diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Mu'jam As-Sahabah, sanadnya sahih, dan Ibnu Hajar mensahihkan hadis ini dalam Isabah, dalam kitab Al-Isabah. Bahkan Syekh Munajjid menyampaikan seorang muslim sangat bagus sekali mengamalkan doa ini ketika masuk awal bulan terlihat hilal, dan ini cukup diamalkan sendiri tanpa harus berjamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, ini kalau yang berpendapat membolehkan dengan doa seperti itu tadi, tapi tidak memberi inovasi sendiri gitu ya, bukan berinovasi sendiri. Ya kalau kita mau ngamalkan, ya ngamalkan yang seperti disampaikan tadi, itu bagi yang mau mengamalkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi kalau doa akhir tahun kita tidak tahu ya, ini doa awal, ya, doa awal tahun. Terus berikutnya yang berkaitan dengan sakral bulan Muharram, ya. Ada nggak sih yang sakral di bulan Muharram ini? Jadi kalau tadi berkaitan dengan awal tahun baru Hijriah, ini tidak ada dasar dari Nabi. Karena apa? Ketika Nabi wafat kan belum ada Hijriah. Sudah ada belum? Hah? Lawang baru ditetapkan di zaman Umar kok. Berarti apa? Ya Nabi nggak ada doa dari Nabi SAW. Ya tak? Tidak ada doa dari Nabi, karena Nabi wafat, bahkan Abu Bakar As-Siddiq pun juga belum memakai hijrahnya Nabi sebagai tahun baru, ya, atau penanggalan Islam, ya. Tapi kalau mau berpendapat dengan itu tadi, ya silahkan, ya, intinya itu bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apakah di bulan Muharram tidak boleh mengadakan pernikahan karena menyaingi Nyi Roro Kidul dalam mantu? Nah, ini mitos atau fakta atau sesuai dalil Quran dan Sunnah? Hah? Kalau sesuai dalil Quran dan Sunnah ini ya tidak benar. Nyi Roro Kidul kan ini mitosnya di Indonesia. Apakah di Eropa sana kenal Nyi Roro Kidul? Tidak kenal ya? Tidak kenal. Lagi pula ya mitosnya itu di pantai selatan, bukan di seluruh dunia. Nah, masuk. Nah, jangan-jangan ini bukan dari Islam kemudian dimasukkan seolah-olah itu berasal dari Islam. Makanya kita harus paham bahwa tidak ada bolehnya melakukan akad pernikahan di bulan Muharram ini tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan nikah dengan Aisyah itu di bulan Syawal, karena dulu orang-orang musyrikin mereka itu menganggap sakral itu ya bulan Syawal, gitu loh. Makanya Nabi dan Aisyah nikah ketika bulan Syawal malah. Antum berani nggak nikah di bulan Muharram?
Udah nikah ding. Udah nikah kok. Yes. Nah, maksudnya kalau nikah yang kedua, ketiga atau yang berikutnya atau yang belum nikah kan, maksudnya kalau mau menikah di bulan Muharram boleh. Mumpung masih baru tanggal 9 ini. Ya. Jadi tidak ada nggih? Kesimpulannya tidak ada larangan. Bulan Muharram ya sesuai dengan dalil yang ada ya diharamkan untuk berperang, untuk fala tadzalamu fala tadlimu anfusakum fihin. Jangan kalian mendolimi diri kalian di waktu-waktu itu. Ya itu aja yang kita ketahui. Melakukan kedoliman, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat ini sangat dilarang di bulan Muharram, termasuk peperangan di bulan Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Terus kita terakhir ini sebagai pesan ya, sebagai pesan dari Syekh kepada kita semuanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada kita perhitungan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanda kekuasaan Allah ya, ala ayat-ayatnya Allah, matahari, bulan, dan kita diberi kemudahan untuk menghitung semuanya ini. Tidak perlu berbelit-belit pakai hisab dan lain sebagainya. Ya, sehingga sampai kemarin kan ramai juga waktu penentuan apa itu Idul Fitri dan Idul Adha. Sini biasa-biasa saja atau ada sedikit gejolak? Ya, Idul Fitrinya bareng sini, bareng. Idul Adhanya beda. Kenapa Idul Fitri bareng Idul Adha beda? Berarti dasarnya berubah. Kalau Idul Fitri pakai dalil hilal, kalau Idul Adha pakai dalil Arafah, gitu. Iya enggak? Nah kalau enggak ada haji, enggak ada Arafah berarti. Kan haji kan sempat beberapa tahun juga enggak ada toh? Ya, bukan tahun ini, beberapa waktu yang lalu kan juga enggak ada haji, pernah juga. Terus apakah enggak ada Idul Adha? Kita nggak bahas, itu sudah berlalu ya. Kita sekarang masuk ke tahun baru ya, nggak perlu memikirkan yang lalu, biarlah berlalu. Tapi yang jelas ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, dan kalaupun ada khilaf ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semuanya. Wa inna 'alal ummatil islamiyah ya, dan wajib bagi umat Islam untuk menjadikan mereka umat yang merdeka ya, umat yang menerima ruh dari agama Islam, terbedakan, teristimewakan dari selainnya. Yang jelas umat Islam adalah umat wasata. Umat wasata ini yang perlu difahami, karena sebagian orang memahami umat wasata itu umat yang dalam prakteknya dalam prakteknya itu berlebihan dan mempraktekkan perbedaan, sehingga beda agama pun ya kita sebagai umat Islam ya jangan istilahnya ya baiklah sama mereka, baik ini sampai kebablasan gitu loh. Sampai ibadah juga di gereja bersama mereka, kemudian nyampur adukkan bacaan Al-Quran dengan nyanyian atau dengan lagu-lagu atau dengan musik atau lain sebagainya. Ya, maka kita harus punya ciri khas. Umat Islam itu punya ciri khas dalam akhlak, dalam adab, dalam muamalah. Selama umat Islam ini meninggalkan ciri khasnya mereka, ya mereka akan menjadi umat yang, mohon maaf, membeo dengan umat-umat yang lain, membeo dengan umat-umat yang lain. Ya. Kita istimewa dibandingkan umat-umat yang lainnya. Dengan apa Allah mengistimewakan kita? Akidah kita beda dengan akidah mereka. Ya, akidah kita dibangun dari keyakinan yang benar tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk.
Bandingkan dengan agama-agama yang lain, mereka nggak memiliki rukun-rukun seperti ini, hanya Islam yang punya. Ya, kita tengok imannya kepada Allah, rata-rata imannya kepada Allah itu cacat, tidak benar. Tengoklah sebagian umat mengatakan Allah itu salisu salasa. Ya, ada yang mengatakan Uzair ibn Allah. Ya, ada yang mengatakan Allah itu ya punya anak, malaikat. Anak-anak perempuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Toh kalaupun toh katanya mereka iman sama Allah, imannya itu tidak benar gitu loh, tidak sesuai dengan yang Allah sifati, tidak sesuai dengan yang Allah sifati. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tentang ini saja banyak umat yang berbeda dengan Islam tentang imannya kepada Allah. Demikian pula imannya kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah umat-umat yang mereka mengimani malaikat dengan baik? Tidak. Orang-orang musyrikin zaman Nabi mereka mengatakan, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzala biha min sultan. Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka itu menyembah Lata, Uzza, Manat. Lata, Uzza, Manat, ya. Kalau Uzza itu bentuk muannas, bentuk perempuan dari Aziz. Kalau Manat bentuk perempuan dari Al-Mannan. Kalau Lata, ya, afaratumul Lata wal Uzza. Ya, saya lupa kalau yang Lata ini dari apa? Bentuk mudzakarnya saya lupa. Alakumuz zakaru walahul untha. Apakah kamu peruntukkan bagi Allah itu nama-nama perempuan, tapi bagi kamu adalah nama laki-laki? Ini ndak klop ini ya. Kalian sama anak perempuan saja itu bencinya bukan main, sampai kalian bunuh itu, sampai kalian kubur hidup-hidup itu. Kok kamu menyematkan nama perempuan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang kamu sendiri nggak suka dengan perempuan? Ngapain kalau kamu menamai berhala-berhala yang di atas namakan Allah dengan nama-nama perempuan? Dan mereka juga meyakini malaikat itu adalah abnaullah, ya, anak-anak banatullah, anak-anak perempuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada juga yang mengimani tidak beriman dengan adanya malaikat, bahkan ada yang malaikat itu tidak ada hakikatnya, itu hanya sifat saja, ya, berupa unsur kebaikan. Kalau syaitan itu unsur keburukan. Ya, kalaupun mereka beriman dengan malaikat, imannya itu juga tidak benar gitu loh, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Imannya kepada kitab-kitab apalagi, apalagi. Di antara mereka tidak beriman, bahkan orang Yahudi, orang Nasrani nggak mau beriman sama Al-Quran. Tapi kalau kita, semua kita imani. Kitab-kitab samawi sebelum Nabi Muhammad SAW kita imani semuanya. Iman kepada para Rasul juga nggak benar mereka. Nah, iman kepada hari akhir apalagi, iman kepada takdir ya apalagi. Intinya kita adalah umat yang istimewa, yang terbedakan dengan umat-umat yang lain dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah adab, dalam masalah akhlak, dalam semua sisi kehidupan kita. Kita ini beda dengan umat-umat yang lainnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita semuanya, ya, yushiku antada alaikumul umam kama tada al akalatu ila qas'atiha. Ya, hampir saja kalian itu akan dikerumuni oleh umat-umat yang banyak, seperti orang-orang yang memperebutkan makanan di meja hidangan. Awamin qillatin nahnu yama'id, ya, apakah karena jumlah kita ketika itu sangat sedikit ya Rasulullah, sehingga umat Islam jadikan rebutan oleh umat-umat yang lain? Bal antum yawma idzin katsir, sebaliknya jumlah kamu ketika itu sangat banyak. Walakinnakum ghutsa ka ghutsa'is sail, tapi kamu keadaannya seperti apa? Buih di air bah, seperti untuk. Umat Islam itu seperti untuk, banyak tapi tidak mutu, banyak tapi tidak mutu. Allah subhanahu wa ta'ala cabut mahabbah, rasa takut dari musuh-musuh kalian, rasa gentar dari musuh-musuh kalian, dan Allah timpakan kepada kalian penyakit wahan. Apa itu? Hubbud dunya
wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Bila umat Islam sampai seperti ini, ya maka keadaannya juga keislaman itu akan hilang, akan hilang. Akidahnya membeo kepada akidah ahlul kitab misalnya, perilakunya, pakaiannya, adab-adabnya semua ngikuti mereka. Ya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu aw la taba'tumu. Ya, pasti kamu akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun pasti kalian akan mengikutinya. Lubang biawak itu lubang yang sangat sukar itu ya, berkelak-kelak di dalam tanah. Tapi kalau Rasulullah gambarkan kalau umat-umat sebelum kita, siapa mereka itu? Al-Yahud wan Nasara, faman. Apakah mereka Yahudi dan Nasara? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, jadi umat Islam akan mengikuti jejak langkah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sedikit demi sedikit, sampai kalaupun mereka masuk ke tempat yang susah sekalipun, ya, sulit sekalipun, akan diikuti oleh umat Islam. Dan itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Kapan kita akan bangkit dari keterpurukan atau dari kehinaan ini? Ya, idza tabayatum bil ida wa khatum adnabal baqar wa raditum mizara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'u ankum hatta tarju ila dinikum. Bila kalian berjual beli dengan sistem inah, dengan sistem riba, kalian ridha dengan cocok tanam, ridha dengan pertanian, ridha dengan peternakan, kalian tinggalkan jihad fisabilillah, Allah hinakan, Allah timpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak cabut kehinaan itu hingga kalian mau kembali kepada agama kalian. Solusinya apa? La yaslu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang menyebabkan umat yang pertama itu menjadi baik oleh Allah menjadi umat yang baik. Maka tidak akan apa ya? Kalau sekarang kita ingin baik, ya harus kembali seperti umat dahulu, ya. Dulu pertama misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengentaskan umat manusia dari alam jahiliyah, pertama Allah perintahkan apa kepada Muhammad? Iqra, bacalah. Jadi pertama untuk mencerdaskan umat, untuk memintarkan umat, untuk mengentaskan umat dari kebodohan, dari kejahiliahan, dari keterpurukan, dari kemerosotan dalam segala sisinya, dalam aspek kehidupannya seperti yang terjadi pada zaman Nabi sallam. Iqra, bacalah. Ini bermakna apa? Umat Islam harus pintar. Umat Islam harus diajari. Umat Islam harus ngerti hukum, ngerti agama, melek gitu loh ya. Melek dengan agama. Makanya jihad yang paling afdal di zaman sekarang adalah jihad thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan seperti itu. Ya, jihad sekarang yang paling afdal, amalan yang paling afdal sekarang ini adalah thalabul ilmi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah ada pertanyaan ya? Sudah di rapal tadi yang pertama tadi. Ya. Nas'allahu lakal afiyah wa tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amal mutaqabbala wa qalban saliman wa niyatan khalis wa laqan karimah subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.